Tidak sulit untuk menyelami identitas seseorang dalam dunia tanpa sekat sekarang. Dengan angka, negara menandai setiap manusia yang baru lahir dan meninggal. Secara administratif, setiap warga negara memiliki nomor induk kependudukan yang membedakan antara satu warga dengan warga lainnya. Sistem dalam negara modern sekarang membuat kita menjadi objek pengawasan. Kita sedang dipantau. Kita harus mengikuti aturan jika ingin tetap hidup nyaman. Meski demikian, sistem pengawasan yang sudah dibuat dengan amat ketat ini ternyata masih ada celah. Faktanya, masih banyak penjahat yang bisa lolos dari catatan petugas dan jeratan hukum. Sistem pengawasan yang lebih canggih sudah diceritakan jauh ketika manusia masih belum mengenal algoritma dan komputer. Al-Quran menceritakan jika setiap manusia diikuti oleh malaikat. Mereka mengikuti kita baik pada waktu siang maupun malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Dalam menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan salat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka, padahal Dia lebih mengetahui dari mereka, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka mengerjakan sholat. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menugaskan malaikat untuk mencatat setiap amal kita. Mereka ada di sisi kanan dan kiri. Malaikat sebelah kanan mencatat amal baik, sedangkan sisi kiri mencatat amal buruk. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika kedua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Buku catatan amal bagi orang-orang yang beriman disebut dengan Illiyin, sementara mereka yang durhaka dicatat dalam kitab bernama Sijjin. Kosakata ini ada pada Al-Quran surah Al-Mutaffifin. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Illiyin diambil dari kata al-ulu yang artinya tinggi. Ketika sesuatu itu meninggi, maka ia bertambah besar dan luas. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kosakata yang agung untuk menggambarkan kitab itu. Bagaimana dengan sijin? Lafaz sijin memakai wazan fa'il berasal dari as-sijn yang artinya kesempitan. Allah menggambarkannya sebagai sesuatu yang menakutkan. Pencatatan kitab amal akan ditulis dengan amat detail. Dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut jika setiap amal perbuatan baik dan buruk sebesar zarrah akan ditampakkan dan dibalas. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebut ada 5 pendapat terkait dengan makna zarrah. Pertama, yakni kepala semut merah. Kedua, butiran tanah. Berikutnya, semut yang paling kecil. Pendapat keempat adalah biji khardalah. Terakhir, zarrah juga dimaknai sebagai titik debu udara yang tampak ketika celah dinding tertembus sinar matahari. Hanya penyebutan zarrah sejatinya adalah ungkapan yang bisa ditangkap logika manusia. Tujuan sebenarnya yakni Allah tidak berbuat zalim, baik sedikit maupun banyak. Mengulas semua makna tersebut, sudah waktunya kita menghitung semua amal dan dosa yang kita perbuat sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perhitungan itu akan membuat kita mengintrospeksi diri, sudah sejauh mana kita mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya.